Andalan tim Jaguar TCS Racing, Mitch Evans, memenangkan ajang balap Formula E Jakarta E-Prix 2022 di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Evans memenangkan balapan dramatis melawan pembalap DS Ticita, Jean-Eric Vergne di posisi kedua dan Eduardo Mortara dari Rocket Venturi Racing di posisi ketiga. Evans dan Vergne silih berganti attack mode, fitur pada balapan Formula E, untuk mendapat tambahan tenaga mobil. Namun Vergne harus mengakui strategi Jitu Evans yang lebih lambat mengambil attack mode hingga bisa memacu mobilnya di posisi teratas sampai balapan usai. Presiden Joko Widodo menonton langsung ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol, Jakarta Utara yang baru pertama kali digelar di Indonesia. Saat tiba di Jakarta International E-Prix Circuit, Presiden Jokowi disambut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta panitia penyelenggara balapan yang diikuti 11 tim dan 22 pebalap ini. Presiden Jokowi sempat turun ke lintasan Formula E dan menyapa para pebalap. Jokowi menyebut ajang Formula E ini akan jadi tontonan balap masa depan yang semakin digemari. Ini event masa depan, karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin digemari. Dan sejak pagi para penonton Formula E yang juga datang dari luar Jakarta sudah memadati JI Expo Kemayoran untuk menukarkan tiket. Mereka sangat antusias mengingat tahun ini merupakan kali pertama ajang balap mobil listrik digelar di Indonesia. Aduh, sangat antusias Mbak. Saya dari Medan. Saya begitu dengar ada kegiatan Formula E di Jakarta, jauh-jauh hari saya sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir melihat langsung kegiatan. Pasti sangat antusias ya, karena ini kan salah satu momen bersejarah juga ya untuk Indonesia, khususnya Jakarta, karena alhamdulillah ya baru kali ini ya Formula E di Indonesia kan ya itu ya alhamdulillah punya anak juga, jadi bawa aja sekali-kali nonton hari ini doang kok. Pengamat sekaligus wartawan olahraga otomotif harian Kompas Yulvianus Harjono menyebut Formula E merupakan ajang balap mobil yang sudah mulai setara dengan Formula One. Hal ini salah satunya didukung dengan meningkatnya penggemar Formula E. Levelnya setara ya, karena dia sejak 2020 itu oleh FIA sudah dikategorikan sebagai World Championship, nantinya kejuaraan dunia yang levelnya itu setara dengan ajang Formula 1 ya. Karena kita tahu sendiri Formula E ini kalau dari sisi viewers ya atau dari sisi penggemar ini merupakan ajang yang memiliki rata-rata kenaikan viewers terbesar ya. Balap Formula E ini diikuti sejumlah pebalap yang pernah turun di ajang Formula One. Di antaranya Stoffel van Dorn, Jean-Eric Vergne, Pascal Wehrlein, Lucas Di Grassi, Sebastian Buemi, dan Antonio Giovinazzi. Ajang balap mobil listrik ini selesai dalam 1 hari, mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan yang selesai Sabtu sore. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Lantas bagaimana evaluasi penyelenggaraan Formula E yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia? Bagaimana pula potensi balapan mobil listrik Formula E ke depan? Saya akan langsung berbincang bersama pengamat otomotif Eka Budiansyah. Halo Bung Eka, sehat ya? Halo Mbak. Jadi, alhamdulillah sehat Mbak. Hari ini evaluasi penyelenggaraan Formula E di Jakarta seperti apa? Menurut Anda sukses atau enggak? Kalau dari sisi saya melihatnya ini sebuah event yang sukses ya Mbak. Karena kalau kita lihat berdasarkan kursi tribun aja ya, kursi tribun, penonton yang datang, ini bisa dikatakan ya mencapai lebih dari sekitar 80% untuk penonton. Sedangkan untuk pembalapnya sendiri, untuk di Formula E Jakarta ini tidak ada accident yang berarti gitu kan. Jadi saya melihatnya secara keseluruhan event ini sukses digelar. Nah, lalu secara umum untuk performa para pebalap sendiri yang hari ini tampil di JIEC, apakah mereka bisa langsung beradaptasi dengan sirkuit kalau menurut Anda? Karena beberapa pebalap sempat dalam beberapa wawancara, lalu dalam kanal-kanal sosial medianya bilang katanya Jakarta terlalu panas. Iya, memang nggak sedikit dari pembalap yang juga termasuk juga untuk Mitch Evans selaku pemenang ya,
dia sempat bicara bahwa faktor cuaca ini menjadi tantangan terbesar bagi para pembalap untuk berlaga di Formula E Jakarta. Tapi ini sebenarnya bukan kendala, tapi merupakan tantangan untuk mereka. Terutama nggak hanya sekedar fisik, tapi tantangan itu juga berupa ya termasuk untuk di mobil mereka nih Mbak. Misalnya dari baterai dan juga dari tingkat kausan ban. Karena dengan panasnya suhu Jakarta ini akan mempengaruhi kondisi aspal. Kondisi aspal ya tadi nih ketika Formula E Jakarta dipentas ini kan suhu aspalnya tinggi nih Mbak. Karena cuaca cukup panas kan ya. Nah akhirnya ini juga mempengaruhi tingkat kausan ban. Tapi lagi-lagi ini juga apa ya? Kalau menurut saya ini bagian dari racing. Jadi ada strategi yang bisa ditentukan oleh tim. Jadi ya pinter-pinternya tim dan juga keahlian dari si pembalap itu sendiri untuk ya bisa Oke, Bung Eka. menjuarai Formula E Jakarta. Oke, nah memang kalau namanya pebalap kondisinya seperti apa juga memang itu jadi sebuah challenge begitu ya. Tapi menurut Anda ada nggak dari sirkuit di Indonesia atau kondisi di Indonesia tadi di Ancol di Jakarta itu yang kira-kira mempengaruhi hasil dari balapan hari ini? Atau sebenarnya para pengamat sudah meyakini bahwa Mitch Evans itu ya memang bakal ada di area depan pemenang begitu? Sebenarnya nggak juga ya, karena kalau bicara tentang antara Mitch Evans dengan Jean-Eric Vergne, ini justru Jean-Eric Vergne ini yang mampu menempati pole position kan Mbak. Tapi ya akhirnya balik lagi ke strategi untuk menjaga kausan ban. Karena kalau kita perhatikan Eric Vergne ini bisa dibilang ya dia terlalu mengepus sejak di awal. Sementara Mitch Evans justru agak sedikit menahan dan juga ditambah ada fanbus Mbak dari para penggemar. Jadi fanbus ini tuh bisa dipakai untuk menambah kecepatan selama beberapa detik gitu. Oke, tapi akhirnya jadi ini yang mempengaruhi. Oke, tapi walaupun Vergne ada di pole position, Mitch tidak begitu, tapi akhirnya yang menang adalah Mitch. Anda tidak terlalu kaget ya? Mitch. Sebenarnya tidak terlalu kaget juga sih Mbak, karena ya mungkin ya itu dia bilang ini tantangan yang bagi saya harus hadapi gitu. Nah, begini, kalau saya minta Bung Eka agak sedikit menganalisis, ini kan ada 6 pebalap Formula One di ajang Formula E Jakarta. Apakah ini artinya bisa mengangkat pamor Formula E dalam jangka panjang? Kalau menurut saya harusnya sih bisa ya Mbak, karena kalau menurut saya Formula E ini ya memang kalau untuk menggantikan Formula One nggak mungkin secepat ya dalam hitungan tahun 1 sampai 5 tahun gitu ya. Karena kalau kita bicara Formula One aja ini memang sudah cukup lama, udah puluhan tahun gitu kan. Tiba-tiba harus digantikan dengan Formula E yang bisa dibilang ya dari 2016 gitu kan, baru sekitar 5 tahun gitu. Saya rasa sih nggak mungkin. Tapi masa depannya mungkin akan ya beralih gitu. Karena kalau kita lihat sendiri ya di dunia ya para negara juga kan bisa dibilang mengkampanyekan kendaraan ramah lingkungan, hemat dan juga bebas ramah lingkungan, bebas polusi gitu kan. Ujung-ujungnya kan sebenarnya ke kendaraan listrik ya Mbak. Betul. Nah untuk ya ini lagi-lagi Formula E ini menjadi ajang promosi lah untuk kita balik lagi ke Formula E. Oke. Bung Eka, kenapa tadi saya tanyakan itu? Karena beberapa bulan lalu 4 kali juara dunia Sebastian Vettel bahkan sampai bilang bahwa climate change atau perubahan iklim itu membuat dia mempertanyakan apakah sebenarnya balapan di F1 itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Nah ini kan jadi sangat menarik karena betul emisi yang dikeluarkan oleh balapan Formula 1 itu luar biasa besarnya dan balapannya banyak sekali serangkaiannya dalam 1 tahun begitu. Nah ini menurut Anda apakah Formula ini bisa jadi jawaban suatu saat begitu untuk balapan
setara Formula One yang lebih ramah lingkungan misalnya? Ya, kalau menurut saya ya mungkin ada strategi lain ya Mbak dari F1, dari Formula One untuk mengakali ya bagaimana mereka akan lebih ramah lingkungan ya. Ya misalnya salah satunya kemarin ada penggantian mesin dari yang misalnya 2000 cc akhirnya jadi 1500 pakai turbo. Itu kan salah satunya untuk mengakali ya tadi hemat bahan bakar dan juga tentang emisi gitu kan. Nah, untuk Formula E ini akhirnya menjadi apa ya, konsep yang berbeda, tapi ya tidak menutup kemungkinan gitu akan nantinya ke depannya menggantikan si Formula One. Oke, ya, tapi karena tadi yang tak sedikit kan balap F1 ya. Iya, banyak pebalap F1 mulai mempertanyakan ya apakah Formula One itu bentuk sustainable gitu ya untuk balapan di masa perubahan iklim seperti saat ini. Tapi Bung Eka, saya mau beralih dong soal antusiasme masyarakat di Indonesia, terutama di Jakarta. Tadi nonton, Anda pasti juga mengikuti. Antusiasmenya tadi seperti apa sih? Ya, kalau untuk antusiasmenya di dalam sirkuit ya, ini menarik Mbak, karena ya teriakan-teriakan penonton ketika ada saling overtaking, ini kan terdengar lebih jelas, karena Formula E ini kan tidak, suaranya nggak sebising Formula One. Jadi hanya apa ya, terdengar putaran dinamo gitu. Akhirnya ya riuhnya penonton tuh justru jadi lebih terdengar gitu. Kalau menurut saya. Dan bahkan ketika di sesi penyerahan piala ya di podium itu kan ya akhirnya banyak penonton yang memadati panggung gitu kan, untuk di bawah panggung itu banyak gitu Mbak. Nah, kalau Anda melihat kondisi lintasan, kualitas sirkuit, lalu kesuksesan hari ini dalam penyelenggaraan secara umum, lalu antusiasme masyarakatnya, apakah menurut Anda besar kemungkinan Indonesia atau Jakarta jadi tempat ajang balapan Formula E untuk tahun-tahun depan, Bung Eka? Harusnya ya Mbak, karena kan apa ya, Indonesia, bukan Indonesia, tapi Jakarta ya. Jakarta ini sudah mengikat kontrak dengan Formula E untuk pelaksanaan sampai beberapa tahun ke depan ya. Ya terutama untuk di 3 tahun ke depan lah. Ini kan udah ada terikat kontrak. Jadi mungkin bagi saya akan terus digelar di Jakarta. Oke, semoga antusiasmenya juga tetap tinggi, kalau tidak malah lebih besar lagi di tahun-tahun mendatang. Terima kasih Bung Eka Budiansyah sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu ya.